Perang antara Rusia dan Ukraina kian semakin memuncak, di mana untuk yang pertama kalinya puluhan ribu pasukan dan jenderal perang Korea Utara juga ikut terlibat di medan peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Semakin solidnya kerjasama militer melalui perjanjian Fakta Pertahanan Militer antara Moskow dan Pyongyang ini menuai sorotan internasional dan hingga kritikan dari berbagai negara-negara Eropa. Pasalnya perang Rusia-Ukraina sudah hampir 3 tahun sejak 24 Februari 2022 lalu telah memakan banyak korban jiwa baik dari pasukan Rusia dan pasukan Ukraina. Namun yang kali ini menjadi sorotan dan kritikan dari berbagai negara di dunia, yaitu adanya keterlibatan langsung pasukan Korea Utara di medan pertempuran melawan Ukraina di tengah perang yang terus berlanjut atau hampir jauh dari kata perdamaian kedua negara. Hal itu sebagaimana beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 5 November 2024, di mana pasukan Ukraina dilaporkan telah terlibat langsung dalam pertempuran dengan tentara Korea Utara di Oblast Kursk Rusia dalam pertempurannya yang pertama kali. Menurut keterangan tersebut, diketahuinya informasi keterlibatan pasukan Korea Utara dalam perang di Ukraina terungkap dari unggahan di media Telegram pada 4 November 2024 oleh Kepala Pusat Pemberantasan Disinformasi Ukraina, yaitu Andriy Kopalenko. Berdasarkan laporan intelijen militer Ukraina yang disampaikan pada minggu lalu, ada sebanyak 12.000 tentara Korea Utara, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal perang yang telah dikerahkan ke Rusia, dan beberapa unit pasukan Korea Utara dikabarkan sudah berada di wilayah Kursk Rusia. Sementara di sisi lain, dalam keterangan yang telah disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ia menyatakan bahwa telah memberitahu Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, bahwa sekitar 3.000 pejuang Korea Utara saat ini berada di pusat pelatihan Rusia di dekat zona perang. Sementara di waktu yang berbeda, tepatnya pekan lalu, Amerika Serikat juga melaporkan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah ditempatkan di perbatasan Rusia-Ukraina. Tidak hanya itu, menurut Badan Intelijen Militer Korea Selatan, mengonfirmasi bahwa satu unit awal dari pasukan Korea Utara kemungkinan telah dikirim ke garis depan untuk mendukung upaya perang Rusia melawan Ukraina. Selain itu, Badan Intelijen Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa tentara Korea Utara akan menghadapi kesulitan di medan peperangan yang mereka tidak kenal dan metode peperangan yang berbeda, terutama karena mereka tidak dilengkapi atau dilatih untuk menghadapi pertempuran yang melibatkan drone yang banyak digunakan dalam konflik saat ini di Ukraina. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Inggris juga turut angkat bicara terkait perang Rusia-Ukraina, di mana Inggris juga menekankan potensi masalah yang mungkin dihadapi tentara Rusia dan Korea Utara di garis depan, terutama terkait dengan perbedaan budaya dan doktrin perang. Pasukan Rusia dan DPRK hampir pasti akan menghadapi kesulitan interoperabilitas karena tidak pernah melaksanakan latihan militer bersama sebelumnya, kata Kementerian Pertahanan Inggris mengutip dari media Newsweek. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait pada 5 November 2024, jika dalam pengerahan pasukan Korea Utara untuk membantu militer Rusia di medan peperangan, untuk yang pertama kalinya, militer Ukraina mengklaim bahwa telah melancarkan serangan yang menyasar tentara Korea Utara di wilayah perbatasan Rusia, tepatnya di Oblast Provinsi Kursk pada 4 November 2024. Informasi serangan pasukan Ukraina ini diungkap langsung oleh Kepala Departemen Anti Disinformasi Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Ukraina, Letnan Andriy Kopelenkov. Tentara Korea Utara pertama yang ditempatkan di Oblast Kursk Rusia untuk membantu perang Moskow telah diserang, ujar Kopelenkov mengutip dari Kiev Independent. Namun meski demikian, perwira militer Ukraina tersebut tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang ditelan oleh tentara Korea Utara yang dikerahkan ke wilayah perang Kursk. Sementara itu, di tengah perang Rusia-Ukraina,
keterlibatan militer Korea Utara secara langsung untuk membantu Rusia di medan peperangan. Beberapa negara turut berkomentar. Pasalnya Korea Utara disebut jika akan terus mendukung Rusia hingga tercapai kemenangan di medan peperangan Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Choi Sun-hui yang mengatakan hal tersebut di Moskow saat Amerika Serikat memperingatkan ribuan pasukan Pyongyang berada di perbatasan Ukraina dan dapat segera dikerahkan untuk terlibat langsung di medan pertempuran. Dalam pertemuannya pada Jumat pekan lalu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Choi juga menuduh Amerika Serikat dan Korea Selatan merencanakan serangan nuklir terhadap negaranya. Hubungan tradisional dan persahabatan historis kita yang telah melalui jalur sejarah yang teruji hari ini meningkat ke tingkat baru hubungan persahabatan militer yang tak terkalahkan, ujar Choi dengan memuji peran yang dimainkan oleh para pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, ia mengatakan bahwa Korea Utara tidak ragu di bawah kepemimpinan bijak Vladimir Putin. Tentara dan rakyat Rusia akan meraih kemenangan besar dalam perjuangan suci mereka untuk melindungi hak kedaulatan dan kepentingan keamanan negara mereka. Dan kami juga pastikan bahwa hingga hari kemenangan kami akan berdiri teguh di samping kawan-kawan Rusia kami, kata Choi melansir dari media Al Jazeera. Sementara di sisi lain, di tengah perang yang terus berlanjut antara Rusia dengan Ukraina yang didukung negara-negara anggota NATO, tentu menuai perhatian dari para analis militer, di mana perang Rusia-Ukraina kemungkinan akan meningkat pada Perang Dunia Ketiga yang akan melibatkan senjata nuklir. Hal itu tentunya menuai kekhawatiran dunia internasional. Pasalnya di tengah dukungan Barat terhadap Ukraina, Amerika Serikat dan beberapa negara anggota NATO bahkan tengah mempertimbangkan izin penggunaan rudal jarak jauh terhadap militer Ukraina untuk menyerang wilayah vital Rusia. Tidak hanya itu, sebab sejak perang Rusia-Ukraina yang terus memanas di tengah dukungan Amerika Serikat dan beberapa negara-negara aliansi NATO, Rusia bahkan dengan terang-terangan akan menggunakan senjata nuklirnya. Hal itu juga terlihat di mana Rusia mulai menumpuk dan memulai persiapan serangan nuklirnya dalam berbagai simulasi peperangan yang dilakukan dengan melibatkan 3 unsur kekuatan militernya. Misalkan seperti simulasi atau latihan peluncuran senjata atau rudal nuklir Rusia dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan hingga Angkatan Udaranya. Sementara di sisi lain, selain Rusia yang telah berulang kali melibatkan sistem persenjataan rudal nuklirnya dalam latihan peperangan, Korea Utara sebagai aliansi militer Rusia juga turut melibatkan rudal-rudal nuklirnya dalam sebuah uji coba atau latihan perang nuklir. Hal itu mengacu pada uji coba peluncuran rudal nuklir terbaru Korea Utara pada hari Kamis lalu, di mana Pyongyang mengonfirmasi jika telah meluncurkan rudal balistik antar benua ICBM baru ke perairan di lepas pantai timur dalam waktu tempuh terlama bagi rudal Korea Utara.